anjuran dari Al-Quran supaya belajarnya efektif dalam setiap ibadah itu satu, selalu akan ditemukan caranya. Dua, ada bacaan atau doanya. Tiga, nah ini yang jarang dikaji. Saya garisi yang dua ini. Nah ini hikmahnya. Atau maknanya apa. Dan implementasi kehidupannya. Oke. Nah, pola belajar seperti ini yang menjadikan pengetahuan kita itu satu lebih lengkap, kedua lebih dalam, yang ketiga lebih terasa dalam kehidupan karena tahu makna dan praktikalnya. Misal, ketika saya sampaikan di awal bahwa pertama saat memulai sholat kan dibuka dengan takbir kan? Cara satu, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini. Kalau kita mengacu pada hadis baik di Al-Bukhari ataupun di Muslim, tersambung pada sahabat Khalad bin Rafi Az-Zuraiki yang mendokumentasikan ini sahabat Abu Hurairah, kemudian dikodifikasikan dalam kitab misalnya Sahih Muslim nomor hadis 397. Baik, angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Rafa'a yadayhi hadwaman kibaihi di sini. Bacaannya apa? Ditemukan di riwayat Abu Daud. Fayaqulu Allahu Akbar. Satu, cara sudah dapat. Dua, bacaan sudah dapat. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini poinnya. Apa sih maknanya? Kenapa begini? Maknanya apa? Kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Apa korelasinya bacaan? Ini dengan bacaan setelahnya di iftitah. Karena mesti ada makna. Kan implementasi sholat itu merubah kita menjadi lebih baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mungkin nggak sesuatu dikerjakan merubah kita, tapi kitanya nggak paham. Mungkin nggak? Ya mungkin. Makanya kalimat tadi itu yang disampaikan tegas oleh Al-Quran di Quran surah 29 ayat ke-45 dibukanya dengan pendekatan belajar yang benar. Persoalannya yang sering dihafalkan pertengahan ayatnya awalnya tidak dibaca. Kalau saya baca tengahan, Anda pasti akan bisa melanjutkan. Inna sholata tanha anil fahsya. Oke, sepakat. Coba baca awal ayatnya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Perintahnya utlu. Anda buka mushaf, Anda temukan terjemahan bacalah. Tapi kalau kita baca lagi surat Al-Alaq ayat 1, saat wahyu pertama turun, kalimatnya ikra kan? Apa artinya ikra? Kalau sama-sama artinya bacalah, kenapa bacaannya beda? Yang satu ikra, yang kedua utslu. Kenapa saat wahyu turun ikra, kok saat sholat utslu? Secara cepat dan singkat, ikra itu dari qiraah, orangnya qori. Membaca sesuatu tanpa dituntut memahami yang dibaca. Oke? Baik, jadi baca saja tanpa dituntut paham. Makanya saat kita ngaji kan ada ikra ya, qiraati, kan itu hanya bacaan tanpa dituntut paham. Itu kan a fathah a gitu kan, fa fathah fa lam doma u lu apa lu gitu kan. Itu kan? Tapi kan kita nggak dituntut paham kan? Baik, nah setelah kita mendapatkan informasi dengan lebih banyak, berubahlah pola penyampaian dan diksi kalimatnya oleh Allah ditekankan pada pemahaman. Nabi sudah dapat Al-Alaq, sudah dapat ayat lain Al-Qalam, surat lain dan seterusnya, diperintah sholat. Berubah perintahnya jadi utslu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, dan amalkan yang dipahami itu. Oke? Nah, sebelum sholat, perintahnya utslu, bukan ikra. Utslu ma uhya ilaik. Muhammad sudah diwahyukan kepadamu banyak hal. Cara dan turunannya. Baca dulu, ajarkan pada umatmu, baca dulu, pahami yang dibaca itu, kerjakan setelah dipahami itu. Jadi sebelum sholat, hal terpentingnya adalah pelajari dulu sampai mengerti. Kenapa kita takbir begini? Maksudnya apa?
itu sensasinya akan berbeda kepada jiwa. Wa aqimis shalah, baru tunaikan sholatnya. Nah, sholat yang demikian disertai dengan pemahaman sampai melahirkan kehusyuan, itulah yang kemudian menghadirkan satu penggerak pada diri kita, mengerjakan perbuatan yang baik, meninggalkan yang terkutuk, fahsya dan mungkar. Itu poin utamanya. Nah, sekarang pertanyaan baliknya, dari semua sholat yang kita pernah tunaikan, apakah seluruh bacaan sholat ini sudah kita pahami? Berapa persen? Kalau hanya ingin mengangkat kewajiban, selesai, tak perlu paham, yang penting sholat, gugur kewajiban. Pahala diberikan sepanjang ikhlas. Pahala itu urusan akhirat. Tapi keberkahan sholat yang merubah diri kita nggak dapat. Gitu. Kenapa dulu orang sholat jadi baik? Orang sekarang sholat misalnya belum berubah dia menjadi baik. Nah, problemnya adalah yang ketiga ini yang tidak optimal. Oke, cara cepat. Tinggalkan nih. Buang urusan dunia ke belakang, tinggalkan. Saat akan sholat, kalau pengen khusyuk, dunia buang ke belakang, jangan dibawa lagi. Problemnya ketika orang sholat, dunia masih dibawa. Sehingga ketika lisannya mengatakan Allahu Akbar, di kepalanya masih proyek Hu Akbar. Ya kan? Jemuran Hu Akbar, cicilan Hu Akbar, itu kan? Itu yang sering masuk terbawa. Padahal spirit asalnya buang. Wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46. Kalau sudah mau sholat, semua dunia dibuang ke belakang. Nabi katakan ke sahabat, ij'alu ya, sholatikum sholatun muwadda. Jadikan sholat kalian seperti sholat perpisahan. Maksudnya apa? Dunia buang dulu. Karena yang dibawa ini urusan akhirat. Lalu ucapkan tidak ada yang tinggi dibandingkan Allah. Allahu Akbar. Itulah sebabnya kenapa bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Supaya yang lain kecil. Yang diagungkan yang besar saja. Nah, lalu disertakan rasa. Ini yang dihadirkan Abu Bakar As-Siddiq. Baru takbir itu sudah gemetar, nangis beliau. Kenapa? Karena takut lisannya mengucapkan Allahu Akbar, sementara sebelum sholat merasa besar dirinya. Merasa besar dibanding istri, merasa hebat dibanding suami, angkuh dari teman, yang paling segalanya. Terus dengan bangga mengatakan Allah yang maha besar, padahal dia sudah berbuat besar sebelum dia sholat. Makanya setelah itu dia pasrahkan dirinya, berdoa dengan baik, dipilihlah satu dari 9 doa iftitah yang pernah kita bahas. Nah, ini cara pembelajaran seperti ini saat akan dipraktekkan, itu membawa dampak berbeda.